Pada Februari 2023, aku sedang melaksanakan tugas sebagai pemimpin distrik. Suatu hari, aku menerima surat dari pemimpin tingkat atas yang mengatakan bahwa gereja Sinchen sedang menghadapi tindakan keras oleh PKT dan polisi telah menyita buku-buku firman Tuhan yang disimpan di beberapa rumah perlindungan. Dua rumah lain yang melindungi buku-buku itu masih dalam bahaya. Maka buku-buku itu perlu segera dipindahkan. Kami pun diberitahu untuk segera mencari rumah aman yang baru. Lalu, aku segera menulis surat kepada gereja-gereja yang berada di bawah pengawasanku untuk meminta mereka menyediakan rumah aman. Setelah mengirim surat itu, tiba-tiba aku berpikir, jika pengaturanku salah dan saudara-saudari tertangkap saat memindahkan buku-buku itu, bukankah aku harus bertanggung jawab atas hal itu? Buku-buku firman Tuhan ini dicetak menggunakan persembahan untuk Tuhan. Jika buku-buku itu disita polisi saat sedang dipindahkan, akibatnya akan serius. Aku bahkan bisa diberhentikan karena hal itu. Aku teringat bagaimana Masew menikmati manfaat dari statusnya sebagai pemimpin. Dia selalu melakukan segala sesuatu semaunya dan selalu ingin menjadi penentu keputusan akhir yang menyebabkan persembahan mengalami kerugian besar. Setelah itu, dia bahkan mengabaikan tanggung jawab dan tidak bertobat sama sekali. Lalu pada akhirnya dia diusir. Melindungi buku-buku firman Tuhan merupakan hal penting. Banyak saudara-saudari di sekitarku berada dalam bahaya, sehingga akan sulit untuk mencari rumah aman. Aku berpikir, bagaimana jika sesuatu terjadi? Akankah aku akhirnya disingkirkan seperti Masew? Namun, suratnya sudah terkirim. Apa yang harus kulakukan sekarang? Jika aku katakan kepada pemimpin bahwa rumah amannya tidak ada, selesailah urusannya. Ya, karena aku sudah menulis suratnya, kurasa biarlah semuanya berjalan apa adanya. Beberapa hari kemudian, para pemimpin gereja mengirim surat yang mengatakan bahwa mereka belum menemukan rumah yang cocok. Namun sebenarnya, aku tahu ada 3 gereja yang keadaannya tidak begitu parah. Asalkan kami berhati-hati, kami dapat menemukan beberapa rumah untuk menampung sementara buku-buku itu. Namun, aku tidak ingin mengambil tanggung jawab ini. Jadi aku menulis kepada pemimpin tingkat atas dan mengatakan, situasi di sini tidak baik dan banyak rumah yang tidak aman. Lebih baik mencari rumah aman di gereja lain. Beberapa hari kemudian, pemimpin tingkat atas mengirim surat yang menyatakan bahwa kami tidak melindungi kepentingan rumah Tuhan di masa-masa genting ini. Meskipun gereja-gereja lain juga kesulitan dalam mencari rumah aman, mereka berdoa kepada Tuhan, bekerja sama secara nyata, dan berhasil menemukan beberapa rumah. Mereka pun melihat bimbingan Tuhan. Setelah membaca surat itu, aku merasa malu dan bersalah. Berpikir, kami melaksanakan tugas yang sama. Tetapi ketika orang lain menghadapi kesulitan, mereka bisa mengandalkan Tuhan untuk menangani pekerjaan. Namun saat aku menghadapi kesulitan, aku lari dan bertindak seperti kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam tempurung. Aku benar-benar jauh tertinggal dari mereka. Jadi, aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan, dalam urusan penting, yaitu memindahkan buku-buku firman-Mu ini, aku sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan rumah Tuhan dan tidak aktif bekerja sama dalam mencari rumah aman. Aku adalah tipe orang yang tidak mau repot saat terjadi masalah.
jika pemimpin tidak memangkas dan memperingatkanku, aku tidak akan merenungkan diriku. Aku sudah begitu mati rasa. Kemudian, aku membaca satu bagian firman Tuhan yang membantuku untuk akhirnya memperoleh sedikit pemahaman tentang diriku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Ada orang-orang yang takut bertanggung jawab saat melaksanakan tugas mereka. Jika gereja memberi mereka tugas, pertama-tama mereka akan mempertimbangkan apakah pekerjaan itu menuntut mereka untuk bertanggung jawab atau tidak, dan jika ya, mereka tidak akan menerima tugas itu. Syarat mereka untuk melaksanakan tugas adalah: pertama, tugas itu harus tugas yang santai. Kedua, tugas itu tidak menyibukkan atau melelahkan. Dan ketiga, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak perlu bertanggung jawab. Hanya tugas semacam itulah yang mau mereka lakukan. Orang macam apakah ini? Bukankah ini orang yang licin dan licik? Mereka tidak mau memikul tanggung jawab sekecil apapun. Mereka bahkan takut daun yang jatuh dari pohon bisa mencelakakan mereka. Tugas apa yang mampu dilaksanakan oleh orang semacam ini? Apa gunanya mereka berada di rumah Tuhan? Pekerjaan rumah Tuhan ada kaitannya dengan pekerjaan melawan iblis dan penyebaran Injil Kerajaan. Tugas apa yang tidak memerlukan tanggung jawab? Apakah menurutmu menjadi seorang pemimpin memikul tanggung jawab? Bukankah tanggung jawab mereka lebih besar, dan bukankah mereka harus lebih bertanggung jawab? Terlepas dari apakah engkau memberitakan Injil, bersaksi, membuat video, dan sebagainya, pekerjaan apapun yang kau lakukan, selama itu berkaitan dengan prinsip kebenaran, itu mengandung tanggung jawab. Jika engkau melaksanakan tugasmu tanpa prinsip, itu akan memengaruhi pekerjaan rumah Tuhan, dan jika engkau takut bertanggung jawab, engkau tidak mampu melaksanakan tugas apapun. Apakah jenis orang yang takut memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya adalah pengecut, atau ada masalah dengan watak mereka? Engkau harus mampu membedakannya. Sebenarnya, ini bukan masalah sifat pengecut. Mengapa mereka begitu berani dalam hal menjadi kaya, atau ketika mereka melakukan sesuatu demi keuntungan mereka sendiri? Mereka akan mengambil risiko apapun demi hal-hal ini. Namun, ketika mereka melakukan berbagai hal bagi gereja, bagi rumah Tuhan, mereka sama sekali tidak mengambil risiko. Orang-orang semacam itu egois dan hina, yang paling licik dari semuanya. Siapapun yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, berarti tidak sedikit pun tulus kepada Tuhan, apalagi memiliki kesetiaan. Orang macam apa yang berani bertanggung jawab? Orang macam apa yang memiliki keberanian untuk memikul beban yang berat? Seseorang yang memimpin di depan dan maju menerjang dengan berani pada saat yang paling genting dalam pekerjaan rumah Tuhan, yang dengan berani memikul beban yang berat dan tidak takut menanggung kesulitan dan bahaya ketika mereka melihat pekerjaan yang paling penting dan krusial. Seperti itulah orang yang setia kepada Tuhan, prajurit Kristus yang baik. Apakah benar bahwa semua orang yang takut bertanggung jawab dalam tugas mereka merasa takut karena mereka tidak memahami kebenaran? Tidak. Itu adalah masalah dengan kemanusiaan mereka. Mereka tidak memiliki rasa keadilan atau rasa tanggung jawab
Mereka adalah orang-orang yang egois dan tercela. Mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tulus, dan mereka tidak menerima kebenaran sedikit pun. Karena alasan ini saja, mereka tidak dapat diselamatkan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus banyak membayar harga untuk memperoleh kebenaran, dan mereka akan menemui banyak rintangan ketika menerapkan kebenaran. Mereka harus meninggalkan sesuatu, meninggalkan keuntungan daging mereka, dan menanggung sedikit penderitaan. Hanya dengan cara demikian, mereka akan mampu menerapkan kebenaran. Jadi, dapatkah orang yang takut bertanggung jawab seperti ini menerapkan kebenaran? Mereka pasti tidak mampu menerapkan kebenaran, apalagi memperolehnya. Mereka takut menerapkan kebenaran, takut menimbulkan kerugian bagi kepentingan mereka. Mereka takut dipermalukan, difitnah dan dihakimi, dan mereka tidak berani menerapkan kebenaran. Akibatnya, mereka tidak mampu memperolehnya, dan seberapapun lamanya mereka percaya kepada Tuhan, mereka tidak dapat memperoleh keselamatannya. Mereka yang mampu melaksanakan tugas di rumah Tuhan haruslah orang yang memiliki rasa terbeban ketika menyangkut pekerjaan gereja, yang bertanggung jawab, yang dapat berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran, dan yang mampu menderita dan membayar harga. Jika orang kurang dalam area-area ini, berarti mereka tidak layak untuk melaksanakan tugas, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas. Ada banyak orang yang takut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Ketakutan mereka terwujud dalam 3 cara utama. Yang pertama, mereka hanya memilih tugas yang tidak menuntut tanggung jawab. Jika seorang pemimpin gereja mengatur agar mereka melaksanakan sebuah tugas, mereka pertama-tama bertanya, apakah mereka harus bertanggung jawab untuk itu? Jika harus bertanggung jawab, mereka tidak mau menerimanya. Jika tugas itu tidak menuntut mereka untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya, mereka menerimanya dengan enggan, tetapi masih mempertimbangkan apakah pekerjaan itu melelahkan atau melibatkan kekhawatiran. Bahkan ketika mereka menerimanya dengan enggan, niat mereka bukanlah untuk melaksanakannya dengan baik. Sebaliknya, mereka masih ingin bersikap asal-asalan, mengambil prinsip santai, tidak bekerja keras, dan tidak ada penderitaan fisik. Yang kedua adalah ketika mereka menemui kesulitan atau masalah, tanggapan pertama mereka adalah melaporkannya kepada pemimpin dan meminta pemimpin menangani dan menyelesaikannya, dalam upaya untuk menjaga diri mereka tetap bebas dari tanggung jawab. Mereka tidak peduli seberapa baik pemimpin menangani masalah tersebut dan mengabaikannya begitu saja. Selama mereka sendiri tidak memikul tanggung jawab, maka semuanya baik-baik saja bagi mereka. Dengan melaksanakan tugas mereka dengan cara seperti ini, apakah mereka setia kepada Tuhan? Ini disebut mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain, kelalaian terhadap tugas, dan bersikap penuh tipu daya. Semua hanya bicara. Mereka tidak melakukan apapun yang nyata. Mereka berpikir, jika ini adalah tugas yang harus kuselesaikan, bagaimana jika akhirnya aku melakukan kesalahan? Jika mereka menyelidiki siapa yang harus disalahkan, bukankah mereka akan menanganiku? Bukankah akulah yang terlebih dahulu dianggap orang yang harus bertanggung jawab?
inilah yang mereka khawatirkan. Namun, apakah engkau percaya bahwa Tuhan memeriksa segala sesuatu? Semua orang melakukan kesalahan. Jika seseorang yang niatnya benar, belum punya pengalaman, dan belum pernah menangani hal semacam itu sebelumnya, tetapi mereka telah melakukan yang terbaik, itu terlihat oleh Tuhan. Engkau harus percaya bahwa Tuhan memeriksa segala sesuatu dan memeriksa hati manusia. Jika orang bahkan tidak mempercayai hal ini, bukankah mereka adalah pengikut yang bukan orang percaya? Tuhan menyingkapkan keadaanku dengan tepat, dan aku merasa sangat sedih. Hatiku seakan ditusuk. Gereja Sincen sedang menghadapi penangkapan oleh PKT, dan sangat perlu menemukan 2 rumah aman. Siapapun yang memiliki hati nurani, pasti akan mempertimbangkan kepentingan rumah Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, mereka akan mengandalkan Tuhan dan berupaya sebaik mungkin untuk memindahkan buku-buku itu ke tempat aman di waktu yang tepat. Namun, aku mempertimbangkan kepentinganku sendiri terlebih dahulu, serta selalu mengkhawatirkan masalah yang mungkin terjadi selama pemindahan buku. Lalu aku akan dimintai pertanggungjawaban dan akhirnya melakukan pelanggaran. Jika pelanggaranku terus bertambah, aku akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Untuk melindungi diriku, aku terus berusaha melarikan diri dan mencari-cari alasan untuk menghindari tugasku. Aku persis seperti orang licin dan licik yang diungkapkan oleh Tuhan. Aku benar-benar tidak mau memikul tanggung jawab apapun dan tidak memiliki hati nurani atau nalar. Pada saat itu, buku-buku firman Tuhan selalu terancam disita oleh polisi. Tetapi aku tidak peduli akan hal ini dan hanya memikirkan kepentinganku sendiri. Di manakah kemanusiaanku? Aku benar-benar egois dan tercela. Setelah itu, aku mulai merenung. Mengapa aku selalu takut memikul tanggung jawab? Watak rusak macam apa yang menyebabkan ini? Aku membaca satu bagian firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Sebelum manusia mengalami pekerjaan Tuhan dan memahami kebenaran, natur iblislah yang mengendalikan dan menguasai mereka dari dalam." Secara spesifik, apa yang terkandung dalam natur tersebut? Misalnya, mengapa engkau egois? Mengapa engkau melindungi statusmu sendiri? Mengapa engkau begitu dipengaruhi oleh perasaanmu? Mengapa engkau menyukai hal-hal yang tidak benar dan hal-hal yang jahat itu? Apa dasar bagimu menyukai hal-hal semacam itu? Dari manakah hal-hal ini berasal? Mengapa engkau menyukai dan menerimanya? Sekarang, engkau semua sudah mulai paham. Alasan utamanya adalah karena racun iblis ada di dalam diri manusia. Jadi, apa itu racun iblis? Bagaimana itu bisa diungkapkan? Misalnya, jika engkau bertanya, bagaimana seharusnya orang hidup? Untuk apa seharusnya orang hidup? Semua orang akan menjawab, jika orang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Hanya satu frasa ini mengungkapkan sumber penyebab masalahnya. Falsafah dan logika iblis telah menjadi hidup orang. Apapun yang orang kejar, mereka sebenarnya melakukannya untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka semua hidup bagi diri mereka sendiri. Jika orang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya.
Ini adalah falsafah hidup manusia, dan ini juga mewakili natur manusia. Perkataan ini telah menjadi natur manusia yang rusak, dan perkataan ini adalah gambaran sebenarnya dari natur iblis manusia yang rusak. Natur iblis ini telah sepenuhnya menjadi dasar bagi keberadaan manusia yang rusak. Selama ribuan tahun, umat manusia yang rusak telah hidup berdasarkan racun iblis ini hingga hari ini. Setelah membaca firman Tuhan, aku memahami bahwa saat menghadapi berbagai hal, aku selalu takut untuk bertanggung jawab dan selalu mempertimbangkan kepentinganku sendiri terlebih dahulu, karena aku hidup menurut racun iblis. Jika orang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Dan hal-hal ini telah menjadi naturku. Dahulu, saat berinteraksi dengan orang lain atau menangani berbagai hal, aku terlebih dahulu mempertimbangkan apakah hal itu akan bermanfaat bagiku atau apakah aku perlu bertanggung jawab. Bahkan dalam melaksanakan tugasku, aku masih seperti itu. Ketika pemimpin menugaskanku untuk mencari sebuah tempat untuk memindahkan buku-buku, aku dipenuhi kekhawatiran. Memikirkan berbagai hal terus-menerus. Takut kalau aku menemukan sebuah tempat, lalu terjadi sesuatu saat pemindahan atau buku-buku disita oleh polisi, akulah yang harus bertanggung jawab. Jika hal ini menyebabkan kerugian besar, aku mungkin akan diberhentikan. Agar tidak mendatangkan kerugian apapun pada diriku, aku beralasan bahwa aku tidak bisa menemukan tempat yang cocok untuk menyingkirkan tanggung jawab ini. Aku sangat menyadari bahwa situasi di gereja Shinchan sangat genting karena para Yudas telah mengkhianati mereka. Rumah-rumah yang menyimpan buku-buku itu bisa saja digerebek polisi kapan saja. Aku juga tahu bahwa di masa-masa genting seperti ini, tanggung jawabku sebagai pemimpin adalah melindungi buku-buku firman Tuhan. Aku seharusnya melakukan apa saja yang bisa kulakukan untuk melindungi kepentingan rumah Tuhan. Namun, aku hanya mempertimbangkan kepentinganku sendiri, takut bertanggung jawab dan mengabaikan tugasku. Aku benar-benar egois dan tidak memiliki kemanusiaan. Setelah menyadari hal ini, aku sangat merasa bersalah dan ingin kutampar saja diriku. Kemudian, aku membaca lebih banyak firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ada orang-orang yang tidak percaya bahwa rumah Tuhan memperlakukan orang dengan adil. Mereka tidak percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa di rumahnya, bahwa kebenaranlah berkuasa di sana. Mereka yakin bahwa tugas apapun yang orang laksanakan, jika muncul masalah dalam tugas itu, rumah Tuhan akan segera menangani orang itu, mencabut kelayakan mereka untuk melaksanakan tugas, mengusir mereka, atau bahkan mengeluarkan mereka dari gereja. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Rumah Tuhan memperlakukan setiap orang berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Tuhan itu adil dalam memperlakukan setiap orang. Dia tidak hanya melihat bagaimana orang berperilaku dalam satu peristiwa saja. Dia melihat esensi natur orang itu, melihat niatnya dan sikapnya. Terutama, dia melihat apakah ketika orang melakukan kesalahan, mereka mampu merenungkan dirinya, apakah mereka menyesal, dan apakah mereka mampu mengetahui yang sebenarnya tentang esensi masalahnya berdasarkan firman-Nya, sehingga mereka memahami kebenaran,
membenci dirinya sendiri, dan sungguh-sungguh bertobat. Jika orang tidak memiliki sikap yang benar dan sepenuhnya dicemari oleh niat pribadi, jika mereka dipenuhi dengan siasat licik dan tidak memperlihatkan apapun selain watak yang rusak, dan jika ketika masalah muncul, mereka bahkan mengucapkan perkataan yang menyesatkan, berpura-pura, dan membenarkan dirinya sendiri, serta bersikeras menolak untuk mengakui kesalahan mereka, maka orang semacam itu tidak dapat diselamatkan. Mereka sama sekali tidak menerima kebenaran, dan mereka bukan orang yang tepat. Mereka telah tersingkap sepenuhnya. Mereka yang tidak mampu menerima kebenaran sedikit pun, pada esensinya, adalah pengikut yang bukan orang percaya dan hanya bisa disingkirkan. Katakan kepadaku, jika seseorang melakukan kesalahan, tetapi akhirnya memiliki pemahaman yang sejati dan bersedia untuk bertobat, apakah rumah Tuhan tidak akan memberi mereka kesempatan? Saat rencana pengelolaan Tuhan selama 6.000 tahun akan segera berakhir, ada begitu banyak tugas yang harus dilaksanakan. Namun, jika engkau tidak memiliki hati nurani atau nalar dan tidak melaksanakan tugasmu yang semestinya, jika engkau telah memperoleh kesempatan untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak tahu cara menghargainya, tidak sedikit pun mengejar kebenaran, membiarkan waktu yang terbaik berlalu begitu saja, maka engkau akan disingkapkan. Jika engkau terus-menerus bersikap asal-asalan dalam melaksanakan tugasmu, dan engkau sama sekali tidak tunduk ketika menghadapi pemangkasan, dapatkah rumah Tuhan tetap memakaimu untuk melaksanakan tugas? Di rumah Tuhan, kebenaranlah yang berkuasa, bukan iblis, dan Tuhanlah penentu keputusan atas segalanya. Dialah yang melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia, Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak perlu bagimu untuk menganalisis apa yang benar dan yang salah. Engkau hanya perlu mendengarkan dan tunduk. Ketika menghadapi pemangkasan, engkau harus menerima kebenaran dan memperbaiki kesalahanmu. Jika engkau melakukannya, rumah Tuhan tidak akan mencabut kelayakanmu untuk melaksanakan tugas. Jika engkau selalu takut disingkirkan, selalu membenarkan dirimu, selalu menggunakan perkataan yang menyesatkan untuk membela diri, itu berarti masalah. Orang lain akan melihat bahwa engkau tidak sedikit pun menerima kebenaran dan bahwa engkau sama sekali tidak masuk akal. Ini berarti masalah dan gereja harus menanganimu. Engkau sama sekali tidak menerima kebenaran dalam pelaksanaan tugasmu dan selalu takut dirimu disingkapkan dan disingkirkan. Ketakutanmu ini dinodai oleh niat manusia. Di dalam ketakutan ini terdapat watak rusak iblis, serta kecurigaan, sikap waspada, dan kesalahpahaman. Orang tidak boleh memiliki satu pun dari sikap-sikap ini. Dari penyingkapan firman Tuhan, aku melihat bahwa sebagian orang tidak percaya bahwa rumah Tuhan dapat memperlakukan orang secara adil. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan dan kebenaranlah yang berkuasa di rumahnya. Mereka berpikir bahwa jika seseorang membuat kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, rumah Tuhan akan menghukumnya, mencabut haknya untuk melaksanakan tugasnya, dan bahkan mengeluarkan atau mengusirnya. Kenyataannya, rumah Tuhan menangani setiap orang sesuai dengan prinsip-prinsip
berdasarkan konteks dan berdasarkan maksud seseorang dalam melakukan segala hal, serta sikapnya terhadap tugasnya. Jika orang selalu melaksanakan tugasnya dengan bersikap asal-asalan, tidak mencari prinsip dalam berbagai hal, selalu melaksanakan tugas dengan mengandalkan watak rusaknya, memperlakukan pekerjaan rumah Tuhan tanpa rasa hormat dan tanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerugian atas pekerjaan rumah Tuhan. Orang semacam ini tidak hanya harus dipangkas, tetapi juga harus dimintai pertanggungjawaban. Jika mereka tidak mau menerima hal ini, serta terus membantah, menentang, dan benar-benar menolak untuk bertobat, rumah Tuhan akan menanganinya sesuai dengan prinsip, yakni dengan memberhentikan atau bahkan mengeluarkan mereka. Sebaliknya, ada sebagian orang yang ketika menghadapi masalah dalam tugas mereka, dapat mencari kebenaran. Ketika mereka tidak memahami sesuatu, mereka dapat berkonsultasi dengan orang lain, serta berusaha melakukan berbagai hal dengan baik. Meskipun muncul masalah atau penyimpangan selama mereka bekerja sama, atau mereka mungkin menyebabkan beberapa kerugian pada pekerjaan gereja, mereka lalu akan merasa menyesal dan bersalah, serta sungguh-sungguh bertobat. Orang seperti ini tetap akan diberi kesempatan oleh rumah Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tidak akan begitu saja disingkirkan. Rumah Tuhan menangani setiap orang berdasarkan prinsip kebenaran. Sama seperti Masyo, selama menjadi pemimpin, dia menikmati manfaat dari status, selalu melaksanakan tugasnya semaunya, tidak mencari kebenaran, dan menyebabkan persembahan mengalami kerugian. Dia sama sekali tidak mau menerima peringatan yang berulang kali diberikan saudara-saudari, serta menghindari tanggung jawab. Dengan keras kepala, menempuh jalan antikristus. Rumah Tuhan, sesuai dengan prinsip, mengusirnya dari gereja. Ini sepenuhnya merupakan kebenaran Tuhan, dan sama sekali bukanlah ketidakadilan baginya. Gereja mengusirnya bukan karena satu kali pelanggaran, tetapi berdasarkan perilakunya yang konsisten. Aku pun pernah melakukan pelanggaran di masa lalu. Tetapi setelah itu, aku merenungkan dan mengenal diriku dan mau bertobat. Jadi rumah Tuhan tetap memberiku kesempatan untuk melaksanakan tugas. Aku melihat bahwa rumah Tuhan selalu bertindak sesuai prinsip. Namun, aku telah hidup dalam keadaan waspada dan salah paham. Tidak percaya bahwa Tuhan dan kebenaranlah yang berkuasa di rumahnya. Aku menyangka jika berbuat kesalahan dalam melaksanakan tugasku, akan membuatku diberhentikan atau disingkirkan. Seolah-olah Tuhan menyingkapkan orang hanya untuk menyingkirkan mereka. Bukankah ini hujatan terhadap Tuhan? Jika aku tidak mengubah keadaanku, cepat atau lambat, aku akan dibenci dan ditolak, serta disingkirkan Tuhan. Setelah itu, aku mencari jalan penerapan untuk mengatasi masalahku. Aku membaca beberapa firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Bagi semua orang yang melaksanakan tugas, sedalam atau sedangkal apapun pemahaman mereka tentang kebenaran, penerapan paling sederhana untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran adalah memikirkan kepentingan rumah Tuhan di setiap kesempatan, melepaskan hasrat egois, niat pribadi, motif, harga diri, dan status mereka, serta mengutamakan kepentingan rumah Tuhan. Inilah setidaknya yang harus mereka lakukan. Jika orang yang melaksanakan tugas bahkan tak mampu melakukan hal ini, lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa mereka sedang melaksanakan tugas?
itu bukanlah melaksanakan tugas. Engkau harus terlebih dahulu memikirkan kepentingan rumah Tuhan, memikirkan maksud-maksud Tuhan, dan mempertimbangkan pekerjaan gereja. Menempatkan hal-hal ini sebagai yang pertama dan terutama. Baru setelah itulah, engkau dapat memikirkan tentang stabilitas statusmu atau tentang bagaimana orang lain memandangmu. Bagilah itu menjadi 2 langkah dengan sedikit berkompromi. Bukankah engkau semua merasa ini membuat segalanya sedikit lebih mudah? Jika engkau menerapkan seperti ini selama beberapa waktu, engkau akan merasa bahwa memuaskan Tuhan bukanlah hal yang sulit. Terlebih lagi, jika engkau mampu memenuhi tanggung jawabmu, melaksanakan kewajiban dan tugasmu, mengesampingkan keinginan egois, niat, dan motifmu, memikirkan maksud-maksud Tuhan, dan mengutamakan kepentingan rumah Tuhan, pekerjaan gereja, dan tugas yang seharusnya kau laksanakan, maka setelah mengalami hal ini selama beberapa waktu, engkau akan merasa bahwa cara berperilaku seperti ini baik, bahwa orang harus hidup secara jujur dan terang-terangan, dan bahwa mereka tidak seharusnya menjalani kehidupan yang pengecut, bejat, dan hina, melainkan mereka harus lurus dan adil. Engkau akan merasa bahwa inilah gambar yang seharusnya orang hidupi. Lambat laun, keinginanmu untuk memuaskan kepentinganmu sendiri akan berkurang. Firman Tuhan sangatlah jelas. Dalam melaksanakan tugasku, aku harus mempertimbangkan kepentingan rumah Tuhan dan mengesampingkan keinginan serta kepentinganku sendiri yang egois. Ketika kepentingan rumah Tuhan bertentangan dengan kepentinganku sendiri, aku harus terlebih dahulu melindungi kepentingan rumah Tuhan. Aku bertekad dalam diriku, mulai sekarang, dalam hal apapun yang berkaitan dengan pekerjaan rumah Tuhan, seberat apapun itu, aku akan mengandalkan Tuhan, secara aktif menangani pekerjaan ini, dan melakukan yang terbaik untuk melindungi kepentingan rumah Tuhan. Sebulan kemudian, pemimpin tingkat atas kembali mengirim surat, meminta kami mencari 2 rumah yang aman untuk ditinggali oleh 4 saudara. 2 dari mereka dalam bahaya, dan 1 saudara lainnya memiliki riwayat penangkapan dan sedang dicari. Saat memikirkan bahwa aku harus mencari rumah aman lagi, kekhawatiranku kembali muncul. Situasi di gereja-gereja yang berada di bawah pengawasanku sedang tidak baik. Mencari rumah aman tidaklah mudah. Kalau rumah yang kami temukan ternyata tidak aman, dan para saudara itu tertangkap saat sedang tinggal bersama kami, bukankah pemimpin akan meminta pertanggungjawabanku? Apa sebaiknya aku langsung mengatakan bahwa kami tidak bisa menemukan tempat di sini dan memintanya mencari di gereja lain? Saat berpikir seperti ini, aku sadar telah mempertimbangkan kepentinganku sendiri lagi. Jadi aku segera berdoa kepada Tuhan. Tuhan, walaupun situasinya genting dan banyak kesulitan, aku bersedia melepaskan niatku yang salah dan mencari rumah aman. Mohon bimbing aku. Setelah berdoa, aku teringat satu bagian firman Tuhan. Engkau harus terlebih dahulu memikirkan kepentingan rumah Tuhan, memikirkan maksud-maksud Tuhan, dan mempertimbangkan pekerjaan gereja. Menempatkan hal-hal ini sebagai yang pertama dan terutama. Aku harus melepaskan kepentingan pribadiku dan mengutamakan kepentingan rumah Tuhan. Aku sadar bahwa para saudara tinggal di tempat yang sangat berbahaya.
dan mereka bisa ditangkap kapan saja. Jika aku melindungi diriku sendiri karena takut bertanggung jawab dan tidak segera berusaha mencari rumah aman untuk melindungi para saudara ini, aku benar-benar tidak memiliki kemanusiaan. Aku juga teringat bahwa sebelumnya aku selalu mementingkan kepentinganku sendiri dan takut bertanggung jawab. Hal itu membuatku menyesal. Aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama kali ini. Ketika aku benar-benar bekerja sama, aku dengan cepat menemukan 2 rumah aman dan kemudian membawa saudara-saudara itu ke sana. Melalui penyingkapan ini, akhirnya aku melihat betapa aku sangat egois, tercela, dan tidak memiliki kemanusiaan. Kupikir aku memiliki kemanusiaan yang baik dan bisa melindungi pekerjaan gereja. Tetapi melalui situasi ini, kerusakanku disingkapkan, membuatku dapat memahami diriku dan berubah. Ini adalah keselamatan besar dari Tuhan bagiku, dan sesuatu yang tak mungkin kusadari dalam lingkungan yang nyaman. Syukur kepada Tuhan.